ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa takunu min ba'di qauman sholihin. Serasa cek salah, engko dadi wong saleh men. Berarti itu ngoten cerita. Ini cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim, sufi, good. Jadi ini saking terkenal nanti tomiber, saking sepi ini, saking parkir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos Gus Baha dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi di channel Ngaos Gus Baha. Mari kita simak bersama-sama pengawasan beliau. Kalau terang lagi sing kisah awal sing nopo masih tentang wong Yahudi ya terus. Tentang kisah awal walhasil tenggene periode peralihan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa sakwise ngalahno Firaun itu Allah janjekno badhe diutus wangsul malih teng Palestina. Ya. Teng Palestina itu ngliwati satu Sahara, satu nopo nggih Sahara, padang pasir. Sebagai tempat tujuan itu daerah Palestina samangke. Atau mereka mun inna fiha qauman jabbarin. Nah, mulai dulu niku menjadi sunai pangeran. Setiap kebenaran itu ngacam kemapanan. Ini kok istilah sosial politik itu setiap kebenaran itu pasti mengancam apa? Kemapanan. Karena ujung-ujungnya kebenaran adalah yang kaya lewat ilegal juga harus diadili, yang kaya lewat bisnis ilegal juga harus apa? Diadili. Sesuatu yang haram, yang ilegal, yang nggak benar itu pasti dilawan oleh kebenaran. Sebab itu para orang-orang kaya ini kemudian resah atas kembalinya Musa. Nah, wong sugih itu ya menungso, itu rasa wedi pasut, wedi laknat, wedi kualat. Akhirnya wong sugih ini udah urunan ngontrak wong sing ilmune selevel mbek sinten Nabi Musa. Ini ya akal-akal bulus ngoten. Jadi cara politik nak tidak sedikit kiai jago, sebenarnya jago, nak kurang jago boleh joker. Jadi ini mulai jadi semenjak dulu kesalahan dijual di dunia cerita kuno. Digolak-goleki walhasil ketemu ana wong sing tingkat kedekatannya dengan Allah itu setingkat Musa niku sing jenenge Balaam. Tingkat kedekatannya dekat sekali dengan Allah karena Balaam itu menguasai al-ismul azam. Ya namanya Allah sing azam yang setiap dipakai doa pasti mustajab. Walhasil Balaam dirayu. Pertama tidak mau. Wailah, waktu itu sial banget. Apa kamu tidak tahu kalau Musa itu nabi kalimullah? Apa aku kualat ngelawan sinten Musa? Ya pelirian gitu. Salam tempel itu nak nyakang, uang kuat nolak. Jadi salam tempel 200.000, 100.000, uang gampang nolak. Ya bisa ngeklaim mau radoyan salam tempel, umpamanya 100, 200. Akhirnya ditingkatkan, upet ini apa? Ditingkatkan. Mulai 5 juta, 10 juta, mulai mikir salah. Rayuan alhasil akhirnya pada tingkat tertinggi. Akhirnya Balaam cocok, maksudnya negosiasi apa? Mulai dia nih mana itu, jadi tidak ada tokoh besar di raya yang kena, soalnya kan murahan, jadi ya dinaik tingkat, tinggalmu, dulu itu kita. Bon walhasil pada tingkat tertinggi Balaam setuju, oke, aku masuk nosinten Musa. Sebetulnya saat kejadian itu Balaam itu bolak-balik dielingno pangeran ketika kuda yang dipakai Balaam mau menuju tempat doa itu mesti gak gelem. Berkali-kali boten turun. Tapi Balaam pun kadang merasakan betapa uang itu penting. Nah, jadi idenya betapa uang apa? Penting. Kemudian Balaam dengan logika orang Yahudi, dengan logika setan, ini ku logika wataku numidadi kauman apa? Solih. Ini keleng-keleng. Jenengan jangan pernah dengan logika bisa tobat dengan uang. Ini ruang apa? Jangan pernah berpikir bahwa bisa tobat dengan uang. Itu logika Yahudi, logika setan. Dulu saat Yahuda ingin membunuh Yusuf juga wataku numidadi kauman apa? Solih. Yang penting dendam lakoni sik. Bariku jadi wong soleh men. Zaman orang Yahudi menerima suap, niku istilah Quran ya wa iya bihim aradum misluhu ya.
Alam yuqat alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi ilal haqqa wa rasul mati. Karena apa orang Yahudi cara berpikir wa iyyatihim aradun yasuliyahudu alasannya sayu farulana. Nanti kalaupun kita salah dengan uang itu, dengan amal-amal jariah itu sayu farulana, kita pasti dimaafkan. Makanya kamu jangan heran orang paling semangat umroh haji ya artis. Paling semangat haji ya koruptor. Paling semangat ngelakoni apik nyumbang ya apa? Koruptor. Sebetulnya koruptor kita itu masih pakai logika agama. Korupsi gelem tapi nganggep nyumbang kiai sudah jadi kafarah. Nyumbang masjid sudah jadi apa? Kafarah. Jadi makanya mental kita itu diam-diam dengan logika yaitu bahwa kesalehan tobat itu bisa dibeli dengan uang. Yaitu tadi ya korupsi jalan terus, tapi amal soleh di jalan terus. Terus ngira itu sebagai kafarah. Nah, Bal'am sudah cara berpikir demikian. Dia sudah sadar pentingnya uang, hidup nyaman dengan uang. Ini sing cara Quran walakinnahu akhladan apa? Ilal. Dia sudah merasa nyaman dengan bumi, dengan dunia. Oleh Imam Suyuti lanasiri ilal dunia. Nah, keyakinan Bal'am demikian. Itu sudah dianggap secara ilmu tauhid, dia sudah cacat secara tauhid. Sehingga ketika Allah walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ilal akhiri wa tabana Allah. Dia dengan kepandaiannya, dengan kealimannya harusnya itu terhibur atau merasa nyaman, merasa enak dengan aku kata Allah, dengan saya, dengan kami. Tapi dia nyatanya lebih enak dengan uang. Terus Allah tersinggung. Niki sing bolak-balik kula ngaji teng Putih kula terangkan. Allah itu sangat tersinggung saat seseorang, terutama orang alim, itu yang mulai nyaman dengan selain Allah. Misalnya kados kula melatih diri, misalnya saya sebagai basaria, sampean kasih uang 1 juta tenang, 1 miliar tenang sebagai basaria. Tapi saya atas nama orang alim tahu, saya bernafas detik ini, saya tidak jamin bisa bernafas ke detik kemudian. Sehingga hidup dengan Allah itu hubungannya detik, mungkin sekon. Saya ngapain butuh uang 1 miliar, misalnya tidak jamin besok masih hidup. Jangan-jangan nanti malam mati. Sehingga dengan tingkat kedekatan dengan Allah ini per detik, per sekon dihitung momen-momen yang setiap saat harus ketemu Tuhan. Sehingga ya kenyamanan uang itu minimal sekali, kenyamanan dunia minimal. Zaman Abdullah bin Mas'ud mengartikan ayat itu bilang fawwah la aktuwan nafsatan illa wa azunnu alla aktuwa ukhra. Demi Tuhan, saya tidak pernah melangkah satu tapak kecuali saya tidak yakin bahwa bisa meneruskan. Saking hadirnya bahwa setiap detik, setiap menit orang bisa saja diambil Tuhan, diambil nyawanya oleh Allah. Sehingga kan kenyamanan dengan duniawi dengan apa yang minim sekali karena tingkat kedekatan dengan Allah ini kemudian menjadi benteng untuk menganggap ini benar-benar nomor kesekian. Paham ya? Lah harusnya orang alim itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya nyamannya itu dengan ayatina. Mulane ketika Allah teng hadis qudsi, siksa saya pada orang alim adalah ketika anzi halawata munajat. Ketika kenyamanan munajat dengan saya sudah saya hilangkan. Ya. Wong kok ora nyaman munajat be Allah, niku berarti seorang alim. Itu sudah azab dari Allah bagi ulama, bagi seorang alim. Paham ya? Kalau nanti ngaji mriki cerita bahwa ketika Nabi Yusuf, para nabi, para ulama donga Allahumma ya fatiras samawati wal ardi, ya Allah zat yang mengatur langit dan bumi. Kalau nanti ngaji mriki tembudi-budi cerita bahwa saat kita mengatakan bumi itu bumi dengan artian kita butuh sekali sama bumi sebagai tempat pijakan. Kita tidak bisa bayangkan hidup tanpa bumi atau bumi dalam keadaan goyang kayak ada gempa, ada tsunami. Nah, dengan pengandian demikian bahwa kita butuh bumi butuh Allah, ya fatirat samawati wal ardi. Kita butuh sekali bahwa bumi ini harus tenang, harus stabil. Kalau gempa kayak apa, kalau ada tsunami kayak apa. Dengan tingkat memori yang demikian, tentu kita bisa menyepelekan uang, bisa menomorsekiankan uang. Sehingga kalau orang-orang soleh mengatakan ya fatirat samawati wal ardi, memang tertanam betul betapa pentingnya bumi, pentingnya langit, dan itu tergantung sama Allah. Nah, aku yang menolong umpama donga iku ora kadung diucapno Nabi menawa ya fatirul furus wa ya fatirul mas. Buktinya apa? Kita mengatakan wal ardi itu gak tumancep.
Muni ya fatiras samawati wal ardi tapi atine iku wah nek iki hasita iso ning mall, nek iki 2 juta iso pulaan, iso gawe toko, iso investasi. Berarti kan nggak tertanam bahwa kebutuhan yang terdekat kepada dia adalah tempat pijakan, yaitu namanya bun. Ya fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ketika seorang wali atau seorang nabi, seorang ulama mengatakan anta wali, engkau adalah yang paling saya cintai, engkau adalah zat paling penting. Esensi paling penting adalah engkau, itu tertanam betul. Apa artinya uang 1 miliar kalau saya setiap detik bisa tersedek mati, kena gempa, kena tsunami? Apa artinya uang segitu kalau bisa saya bawa terkecelakaan? Sehingga tingkat khauf ini akan menggetarkan dia untuk menganggap uang yang kesekian kali. Nah, maksud Allah orang diberi ilmu itu begitu, la rafa'nahu biha. Harusnya itu menjadi terhormat, punya watak-watak terhormat karena mental-mental begitu. Tapi walakinnahu akhlasa ilal ardi. Kadang orang alim itu melampaui itu dilewati. Artinya dilewati bareng didik 1 miliar tahajud itu yang serapati penting orang nilai la ilaha anta. Kok jadwale sesuk memori sesuk nasarno dhuwit sing 2 juta iku piye? Nak 10 juta piye? Pikirane mulai investasi, mulai impor, nek mulai beli, mulai wil, mulai impor terus pokoke jadwale pirang? Kira, di rondo tangga desa ora kepikiran bareng di duit kepikiran malah terjadwal bisa. Oh, itu sudah memori-memori yang enggak benar-benar mulai hadir semua. Bisa ambil uang ramah sopan santun menawa kadang-kadang iso utang. Saiki ora ramah blas mergo pikirane wong sing butuh ndekne. Mental perempuannya umat, mental otoritare napa? Umat, keangkuhan umat, segala yang busuk-busuk umat kah? Nah, kalau sudah mulai begini ketika Allah itu tingkat munajat kepada Allah itu sudah bisa. Walakinnahu akhlaja ilal ardi wattaba'a hawa. Dia cara berpikir sudah menuruti hawa nafsu. Makanya sekarang dilatih ya, berpikir secara ulama itu tadi, kayak ngendikane Abdul bin Mas'ud, jangan sampai saya melangkah 1 langkah, itu saya tidak pernah yakin bahwa bisa meneruskan ke langkah berikutnya. Karena benar-benar tertanam di hatinya bahwa biadihi malakutu kulli syai, bahwa di tangan Allah setiap saat ada kendali yang bisa rubah-rubah. Paham ini? Lah Bal'am sebagai orang alim, sebagai orang dekat Allah harusnya begitu, tapi dia lebih iman sama uang. Dia lebih nggak bisa melogikakan hidup tanpa uang. Walhasil wali cerita akhirnya Bal'am nuruti. Dengan Ismul Azam ini dungakno ya Allah dengan Ismul Azam alladzi sammaitahu fi kitabik wa anzaltahu fi kitabik. Musa itu takdirkan tidak bisa masuk wilayah Palestina. Nabi Musa pusing, mubang-mubang dengan orang-orang gak roh jalan. Mempanjang Allah kadung janji, nak saya ngambil semua ada disembadani. Korbannya Nabi Nila disembadani. Ada korbannya Nabi dia kaliwat disembadani bisa. Nabi Musa ya Rabi itu, dia ya Nabi. Dia maklumi nak pengiran harus bersikap. Dia Nabi Musa ya maklumi, maksudnya harus bersikap apa? Demikian. Nabi Musa ya profesional, jadi profesional. Pengiran ya profesional, kadang apa? Wah, akhirnya Nabi Musa ya Allah, sebagaimana dia pakai Ismul Azam yang kau sembadani, kulo nggih ngangge Ismul Azam iku kudu jeneng sembadani. Cara Jawa adu guru, adu napa? Adu guru. Tapi Nabi Musa di syariat sing elek kaya Nabi Musa, yaitu syariat fasik, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Ya, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad, ini beri catatan, dan itu tidak dipakai Nabi Muhammad. Nabi Musa ya Allah, bagaimana engkau nyembadani Bal'am dengan Ismul Azam, engkau juga harus nyembadani dulu. Ini Bal'am ampun dengan patah ini kecuali su'ul khotimah dalam keadaan melek terus. Nabi Musa merangkalah mas. Pengiran dia profesional disembah. Ya. Akhirnya walhasil Bal'am mati napa su'ul khotimah. Tapi itu dimulai karena kecintaannya pada harta, pada uang, pada dunia. Makanya sekarang dilatih, masalah duit ini harus dilatih. Sama harus benar-benar melatih diri. Apa susahnya sih kita misalnya suka uang dengan melibatkan Tuhan itu apa susahnya? Misalnya pulau, misalnya di duit, beneran jaluk uang, beneran ngel-ngel uang. Uang dalam Islam tidak ngel-ngel uang ya Islam. Apa susahnya sih misalnya sampai punya uang dengan asumsi perjuangan?
Ya kan tidak ada susahnya kan sama. Misalnya kita tuku pakaian apik, niatnya nutupi aurat. Tuku mobil, nak menolong bisa nulung uang, paling gak nulung awake dhewe. Tapi kalau kita sudah dengan mental-mental duniawi itu, ngendikane Nabi, mesti semua duniawi itu fakhra waria, semuanya untuk keangkuhan. Terus nomor kali tentang tiang alim yang jadi korban lagi itu yang terkenal di kitab-kitab juga karena dunia. Agar bisa malah sermennya, cuma cerita ini sebagian al-hadis mengatakan Israelian. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan bahwa itu memang iktibar, satu perbandingan bahwa orang alim saja bisa tergelincir. Justru dengan logika kealimannya. Ini itu sayuh baru nah. Jadi setiap kali ada kesalahan, dia punya mental paling nanti dimaafkan. Ini gua buat aku numibadi kauman eleng-eleng ini terutama sing iso ngaji. Ciri utama wong alim nak salah mesti dengan logika wa taku numibadi kauman salih. Wis ora ana sik salah, engko dadi wong saleh men. Berarti ini ngoten cerita secara ilmiah itu ada kontroversial, tapi itu ada di kitab-kitab sebagai bahan itibar. Ini jelas baik untuk bahan itibar. Berarti itu yang alim sufi good. Jadi ini saking terkenal nanti semiber, saking sepi ini, saking parkir ini. Kalau nak rino ya puasa bunyi tahajud, Nah tapi saat-saat ibadah ini santri ini pirang-pirang hebat kan. Tapi ibadah ini ditandingi mbek santri ini kalah. Sale bersisa kadang poso kadang ora, santri ini poso terus. Sale tahajud 500 rakaat ditandingi 1000 rakaat. Wah, anggar buat itu ibadahnya kalah di sana. Bisa takut, cuma gue ibadah mengalami aku. Wah, gimana? Resepnya dia resep. Ini gue tak, kalau ini nanti dosa. Beriling dosa pulau misalnya bersolat, mun kesel bae. Beriling dosa pulau, pengen sholat malam. Wah, kira sholat malam, aku kesel, eling dosa malam. Sholat malam, akhirnya gue harus mati istirahat. Dan aja nanti dosa istirahat. Jadi mereka setan kakuati gue coba dosa gak iso. Akhirnya setan minta jadi santri. Lah terus piye? Berarti aku dosa sih, enggak Pak? Dosa apa? Selingkuh, wah keduburan. Diganti wah keduburan sebenarnya apa? Zina apa? Keduburan. Mateni wong kan mateni wah keduren. Ngeflare kan nyabu kan. Wah cocok dengan kan ngeflare. Lah mulai dhisik kan iki padha agar toko sabu-sabu utawa warung nakal mesti dijaga wong. Tenang. Walhasil Pak Kiai ini nyabu ngeflare. Warung ngeflare kan setengah sadar setengah waras. Wah akhirnya sing jaga wedok dadi perkosa. Sing lanang teko murid-murid dipateni. Dadi sempurna. Ape dari sisa malah telu-telune sih lakoni ngeplay ya wis. Zina ya wis malah merkosa. Mateni nggih napa? Wis. Ketekan. Barang ketekan kabeh dekne sadar tobat setan teko. Sekarang kamu harus mendadak. Kalau ndak kamu akan mati nelongs. Dituruti pisan. Akhirnya mati suul apa? Khotimah. Dan ini. Sebab itu logika wataku numibadi kauman solihin itu logika yang nggak boleh dipakai siapapun. Bahwa saat kita dosa itu nggak boleh berharap nanti suatu saat tobat atau akan dimaafkan Tuhan itu nggak boleh. Kita harus gentleman. Ya, ajarannya Nabi Muhammad itu harus gentleman. Kalau kita dosa harus melakukan Rabbana zalamna apa? Anfusana. Jangan sampai kita dosa dengan logika wataku numibadi kauman soleh. Jogeman gue dosa. Soalnya dosa fat dalam apa? Anjusan. Kita memang manusia tidak sempurna, tapi kalau dosa kudu fair. Allah itu paling seneng nak nong jujur. Sebab itu semua ajaran doa istighfar dimulai Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah kula ngani ngoyo awak kula piyam mbak Rabbi inni zalamtu nafsi. Semua doa istighfar itu dimulai dari pengakuan dosa. Iktiraf bidunub. Karena kalau tidak iktiraf bidunub, sampean akan pakai logika orang Yahudi. Malahnya tegene Quran wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna sayya atawa ajatuban apa alai. Karena dimulai dari wa akharuna atarafu bi dzunubihim. Kalau salah ya ngaku salah.
Enggak usah pakai logika macam-macam. Kalau salah harus gentleman. Kita ngakui Rabbana zalamna anfusana. Rabbi ini zalamtu nafsi zulman kabiron kabiron. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Sebagian hadis malah meriwayatkan cara iktiraf itu ekstrim. Nabi pernah ngajari itu yang dipakai kitab Fathul Wahhab, itu termasuk doa istighfar yang dipakai kitab-kitab fikih itu. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Sampai dosa yang saya tidak tahu tapi engkau tahu. Sebagian riwayat Nabi mengajari doa Allahumma firli fi jahli wa israfi wa khoto'i wa amdi. Ya Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan, entah itu saya sengaja atau tidak. Salah sengaja ya pirang-pirang. Kowe dadi toko laris iku ora sengaja mateni pinggir. Meniku kok ora turune kelapa. Kowe dadi kiai menarik cara kowe prestasi kiai liyane kemakjub yo ngurangi panene. Lalu kalau dongo mbek pangeran ra kepen dadi kiai semprot kuwi. Di kasus sidik-sidik asal gak nyabu, gak selingkuh, gak nge-flash, sementing orang nemen-nemen oleh makhluk nombong biasa-biasa ngawon. Orang itu harus fair, karena ya dalam kebaikan kita juga ada keburukan. Saat kamu menjadi sang bintang, mesti ada yang redup. Makanya ya harus toleransi, harus yang biasa-biasa saja, harus ngakuin apa, kita harapun apa, diduduki. Robbana dzalamna apa, anfusana. Ini ajaran Nabi. Karena Nabi trauma, dulu setiap orang dosa itu keyakinannya dari baru akan dimaafkan. Wataku numibadi kawan solihin toh nanti tidak bisa. Lalu logika ini pula yang ironisnya sekarang dipakai oleh pejabat-pejabat yang korup, oleh tokoh-tokoh yang serampangan cara menggunakan uang. Hanya berdalih dengan mentasarufkan sekian dolar atau sekian dinar akan dimaafkan. Makanya teng Ihya dikatakan Imam Ghazali dalam Kitabul Mal wa yazunnu haula anna bi tasarrufatin dinaraini wa danani raghfaru lahum ma'anahum akhadhu fadinari. Wong korupsine sak miliar. Dia nyumbang 150 juta wae terus akeh. Korupsine sak miliar, nyumbangnya masjid 100 juta wis terus akeh. 100 juta itu baru 10% dari 1 miliar. Berarti masih belum. Padahal syarat tobat semua yang dia ambil secara salah harus dikembalikan semua. Kok dibalekno 100 juta? Dibalekno sak miliar wae jek salah. Apa mereka mau dibalekno napa? 100 napa? Juta. Tapi dengan logika Yahudi tadi ngiranya dengan ditasarufkan yang benar 100 juta, iso ngaparoi sing sak miliar. Tidak bisa dalam tobat salah itu harus dikembalikan semua. Karena ngono korupsi ra sah kabeh. Jadi tiap korupsi 100 miliar kudu sekian 10%. Kalau zakat itu tidak gitu, zakat itu 2,5% sebagai tasbihatul mal, tapi malika, malu nafsika. Kalau hartanya pemerintah, hartanya orang lain itu ya tidak perlu dizakati, ya dikembalikan semua. Orang zakati, ya kudu dibalikno kabeh. Kudu korupsi dizakati, orang zakati blas. Yang memang harus dikembalikan semua. Paham? Lah korupsi itu masih dosa kecil. Artinya dibanding dosa merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Makanya para koruptor, para orang yang nggak benar, mungkin korupsinya bisa dimaafkan. Tapi yang nggak bisa dimaafkan adalah kadang dengan mental korupsi itu akhlaka ilal arti, merasa tidak bisa hidup tanpa uang. Kalau bolak-balik matur, mungkin cawe itu sing zina mungkin dimaafkan Tuhan atas nama zina. Tapi ketika sudah menjadi PSK dan menjadi mental zina, itu yang rawan dari sepuro itu satu. Dia berpikir, aku nak orang jadi PSK mangan nopo. Lalu itu yang rawan dan bisa dimaafkan. Kalau sudah begitu, berarti sudah sirik. Dia tidak bisa membayangkan dapat rezeki tanpa jadi PSK. Dia nggak bisa hidup tanpa korupsi. Ini yang dosa susah dimaafkan. Padahal Allah menghentikan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sebetulnya duna dzalik memasukkan zina dan korupsi. Tapi setelah lama jadi PSK, jadi koruptor, dia dengan logika sirik. Akhlaka ilal akhlaka ilal arti misalnya begini ya. Anak yang menjadi PSK itu secepat-cepatnya layak pakai itu kan umur 14 tahun. Ketika umur 16 tahun misalnya jadi PSK di Jakarta atau di Hong Kong sampai 20 tahun, ditanya, apa kamu udah ingin tobat? Kamu nak tobat mangan nopo?
Padahal jelas-jelas dia pernah ngalami umur 16 tahun yang tambah jadi PSK ya iso mangan yang nyatane urip nganti 16 tahun. Tapi kenapa baru jadi PSK 4 tahun merubah pemikirannya dia, aku nak ora jadi PSK mangan opo? Lho dekne kelar mangan lewat PSK adi 4 tahun terakhir. 16 tahun pertama pakai apa? 16 tahun pertama kan jelas-jelas dia bisa makan tanpa jadi PSK. Kenapa ketika 4 tahun jadi PSK kemudian dengan logika aku nak ora jadi PSK mangan sama. Zaman kue mondok, iku dikai gedang goreng loro wis seneng. Zaman kue mondok iso mangan dogol wis seneng. Dikai wong wis seneng. Tapi ketika Anda mulai suka uang subhat, ana ora di dhuwit ora iso seneng. Lho kowe puluhan tahun dadi wong julu ora jelas ya gampang seneng. Lho saiki bareng roh dhuwit logika ana ora roh dhuwit ora iso. Jadi dosa ini yang rawan dikatakan syirik. Akhlaka ilal. Kita harus melatih diri terus bahwa selain Allah itu tidak penting. Karena kalau menjadi penting itu tadi akhlaka ilal, akhlaka ilal. Dan itu rawan menjadi dosa syirik. Makanya yang ketika di finali, ya ini kira ono tenan ya. Ketika di finali saat menafsirkan kalla balrona ala qulubihim makanu yak hidup. Manusia itu akan kalah pemikirannya lewat keseringan perilaku yang dialami. Nggih, balrona ala qulubi makanu sama arep percaya tes mau. Itu tadi. Saat bisa orang jadi PSK umur cilik sampai 16 tahun, dia bisa makan, mbok disapaati budene, mbok bulike, mbok yayasan yatim piatu, mbok dikai tanggane. Walhasil 16 tahun yang berlalu dia bisa makan tanpa menjadi PSK. Pertama jadi PSK masih ngerasa rugi. Kedua masih ngerasa dosa. Tapi kalau sudah 4 tahun, dia akan cara berpikir, aku nak ada di PSK mangan. Berarti logika tauhid sudah berbalik. Rezeki yang dia dapatkan 4 tahun, membunuh rezeki yang dia dapatkan 16 tahun. Dan menjadi syirik. Karena keseringan melakukan. Balrona ala qulubi makanu ya. Kulo mulai cilik, misalnya cah cilik, dolanan pasir ya, seneng dolanan banyu yang seneng. Saat kita agak ABG, nyekel HP, dolanan lebih senengnya rakaruan. SMS lebih senengnya rakaruan. Tapi kenapa saat kita jadi tokoh, jadi kiai, so seneng ngenteni numpak mobil mewah, tabungan banyak, pengaruh banyak. Kapan kamu menjadi muslim begitu? Kenapa kamu sekarang jadi bodoh? Disitu untuk ijazah khusus untuk senengnya rakaruan. Saya ini ijazah kapan itu gue ada pikirannya. Kenapa kita justru menjadi bodoh sekarang? Berarti pinter zaman ke mondok, paham ya? Mulai pulau tak latih tenan, pulau memulai dari diri saya sendiri, pulau tak latih. Pulau dulu mau bal biasa, diambak, turu diambak biasa. Pulau ini biasa, saya latih sendiri, bahwa saya bisa senang sendiri dengan Tuhan. Pulau latih, pulau mulang di seneng, ramulang di seneng, dewan di seneng, kurung kabar orang ras seneng di seneng, ini biasa mau pulau latih. Pulau latih terus. Dan pulau ini biasa banget. Kalau nak lunga tenggalan ketemu bis atau ketemu wong macam-macam mesti nikmati mawon. Ya biasa mau, harus dilatih. Karena saya takut musyrik saja. Sama rasa uji musyrik ora paham. Ora tahu apa, mesti ora paham. Ora paham ora mesti. Itu tadi, kesalahannya orang alim itu kalau sudah akhlada ilal merasa lama di bumi. Akhlada itu merasa lama di bumi. Misalnya saya sekarang enggak punya uang, terus mikir wah, kalau saya tidak punya uang, besok gimana? Yang jamin kamu bisa hidup sampai besok siapa? Ya, yang bisa jamin atau beres nanti besok siapa? Berarti kamu merasa besok butuh makan, tapi akhlak ilal merasa kamu hidup kamu sampai besok. Jadi jamin toh? Yang mesti terjadi adalah hidup saya sekarang butuh Tuhan. Hidup saya besok ya butuh Tuhan. Loh, khusus saya misalnya muni hasbi Allah, nikmat lagi ya Allah, sekarang saya butuh engkau. Nanti ya butuh engkau, besok butuh engkau. Bahwa dalam sunnatuka ya Allah, bahwa dalam sunnah jenengan saya sebagai makhluk kudu mangan sego kudu jenengan, dalam sunnah jenengan diliwatno sego banyu dan sebagainya. Nah tapi nak rano duit kan kayak itu sama. Kalau kamu nggak bisa bayangkan hidup tanpa uang, mestinya lebih nggak bisa bayangkan kalau hidup tanpa bumi, hidup tanpa oksigen. Gitu kan? Gue kok jadi goblok, nak urip rano duit ora iso, nak urip rano oksigen ora iso. Wong ra dhewe rong dina ku cek urip, tapi nek ora ono oksigen 5 menit. Kenapa kamu jadi bodoh?
Wong kok muni wong urip tanpa duit ora iso. Iku bodho-bodho wong. Wong ora ndek duit rong dino wis kuat. Makin sak wulane kuat. Tapi haram pasti menit. Ora kuat. Artinya kita lebih butuh oksigen kan? Terus kamu sekarang nggak di bumi, berarti lebih butuh bumi kan? Yang detik ini juga yang mesti kamu butuh adalah bumi. Kita nyaman di bumi karena tidak ada guncangan gempa, tidak ada tsunami. Sebab itu kalau sampaian dengan tingkat kewalian atau tingkat kealiman saat menghentikan ya Fatirus samawati wal ardi, benar-benar tertanam ya Allah yang mengatur langit dan bumi yang saya sekarang butuh untuk tempat saya beranjak, bumi yang sekarang saya butuh untuk saya menem. Nah, gue orang mau duit, muni wal ardi ramah buati, soalnya kuat duit. Nah itu kalau sudah begitu, ini akhlaknya hilal. Itu naudzubillah dari itu. Kalau sudah orang alim begitu itu tapi yang pengiran kita awang-awang malah rapati popo. Mulanya kalau awang berkor, ini sanksi bagi orang alim. Jadi dari awal ini sanksi bagi orang alim. Sing atenahu ayah. Jadi kata pulau barang malah resikonya tinggi. Resiko disalahno. Tapi harus dilatih. Kata Sayyidina Ali, kata Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar itu dilatih. Ya melatih diri. Nah Umar terkenalnya sing dawuh ngene iku idza kunta fi subahin fala tantaziri masa wa idza kunta fi masain fala tantaziri subah. Jika kamu di sore maka tidak usah nunggu pagi, jika kamu di pagi tidak usah nunggu sore. Artinya hidup ini benar-benar bertransaksi terus setiap detik dengan Tuhan. Siapa yang menjamin kamu itu bisa nanti sore nanti itu. Sehingga anak-anak kok kepikirannya waktu saat dipanggil pangeran amalan solihan tau orang. Per detik dia berpikir begini. Ada sangkan kan orang. Anak sesuai sekolah, semua ini. Dan aku sekolah terus biye. Kalau di dua, kalau nomor di dua, sopo sih nomor sekolah ya. Pengiran bisa pakai sekolah, bisa pakai SPP, mertua, mertuju, bisa pakai SPP, malah pengiran bela-bela bisa pakai apa? SPP. Setelah kita ikuti bersama pengawasan Gus Baha di channel Gus Baha. Semoga kita semua oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin.